sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Bagaimana keadaan Ananda sekalian? Ibu berharap semuanya Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, pencipta alam semesta, hanya kepadamu-lah segala ciptaan bersembah sujud dan berbakti. Engkau mengenal setiap hati, dan melalui berbagai cara, Engkau mewahyukan diri kepada mereka. Kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak orang yang dengan tulus mencari keselamatan. Kami bersyukur pula atas agama-agama yang dapat menuntun para penganutnya sampai kepadamu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan. Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami bersyukur atas begitu banyak tokoh agama yang menjadi panutan dalam berbakti kepadamu dan dalam mengasihi sesama manusia. Kami mohon ya Bapa, semoga Engkau berkenan mengembangkan semangat kerukunan antar umat beragama. Jauhkanlah dari kami sikap merendahkan penganut agama lain. Semoga semua orang sungguh menghayati dan mengamalkan ajaran imannya dan hidup dengan bertakwa. Bantulah para pemuka agama agar tekun meneladani dan mengajak umatnya untuk menghormati, mengasihi, menghargai penganut agama lain, dan saling mengakui adanya perbedaan antar agama. Kami mendoakan pula orang-orang yang tidak masuk dalam agama manapun, tetapi sungguh percaya akan Dikau, Allah yang Esa. Hanya Engkau sendirilah yang mengenal iman mereka. Terangilah mereka ini, dan bimbinglah agar sampai pada jalan keselamatan. Ini semua kami mohon kepadamu, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah kita membuka pelajaran kita dengan doa, maka kita akan melihat materi kita dan judul kita hari ini adalah Kekasan agama-agama di Indonesia. Agama Buddha berasal dari Gautama Siddhartha Cahyamuni, hidup tahun 554 sampai dengan 478 sesudah Masehi. Ia seorang pangeran yang dibesarkan dan dididik dalam lingkungan agama Hindu di India Utara. Kenyataan hidup yang penuh kepahitan, yang begitu bertolak belakang dengan kemewahan di istana yang dinikmatinya, akhirnya mendorong ia meninggalkan semua kemewahan tersebut dan mengundurkan diri untuk bertapa di hutan di bawah sebuah pohon yang diberi nama pohon Bodhi. Nah, berkat pemusatan cipta dan pikiran, akhirnya dia memperoleh pencerahan, penerangan ataupun bodhi. Sebagai seorang Buddha, yakni seorang yang telah memperoleh bodhi, pencerahan, penerangan, dia mengkhotbahkan jalan baru guna memperoleh kebebasan dari lingkaran hukum karma samsara atau lingkaran reinkarnasi yang ditentukan oleh perbuatan atau karma masing-masing orang selama hidupnya. Nah, ternyata dengan usaha sendiri, seseorang dapat terbebas dari karma samsara. Hal ini tidak ditentukan oleh kedudukannya dalam kasta tertentu, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Hindu. Setelah kita melihat sedikit latar belakang dari berdirinya agama Buddha, sekarang kita mau mengenal lebih jauh tentang agama Buddha. Nah, agama Buddha itu sebuah agama dan filsafat yang berasal dari anak benua India dan meliputi beragam tradisi kepercayaan dan praktek yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran yang dikaitkan dengan Siddhartha Gautama Cahyamuni, yang secara umum dikenal dengan Sang Buddha. Nah, Sang Buddha itu hidup dan mengajar di bagian timur anak benua India dalam kurun waktu abad ke-6 sampai abad ke-4 sesudah Masehi.
Beliau dikenal umat Buddha sebagai seorang guru yang mendapat pencerahan yang akhirnya membagikan wawasannya untuk membantu makhluk hidup untuk mengakhiri yang pertama ketidaktahuan atau kebodohan, kehausan atau nafsu rendah, dan yang ketiga penderitaan. Dan mereka menyadari bahwa ketiga hal ini itu saling bergantungan dan akan mempersulit seseorang untuk mencapai nirvana atau alam kebahagiaan. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka dan ini menjadi pegangan bagi umat Buddha sebagai rujukan utama karena di dalamnya terdapat sabda dan ajaran Sang Hyang Buddha Gautama. Tri artinya 3, pitaka keranjang. Jadi Tripitaka 3 keranjang. Maksudnya adalah bahwa di dalam Tripitaka ini itu ada 3 buku. Yang pertama adalah Sutta Pitaka, ini khotbah-khotbah dari Sang Buddha itu sendiri. Yang kedua Vinaya Pitaka, ini mengenai peraturan atau tata tertib untuk para biksu dan biksuni. Kemudian yang ketiga adalah Abhidhamma Pitaka, ini ajaran hukum metafisika dan psikologi. Inti ajaran agama Buddha itu mengenai hidup manusia tercantum dalam Catur Arya Satya yang berarti 4 kebenaran mulia. Apa saja itu? Yang pertama dukkha satya, artinya hidup dalam segala bentuk adalah penderitaan. Dan ini memang benar bahwa sejak manusia lahir sampai mengakhiri hidupnya pun dia diwarnai dengan penderitaan. Kemudian samudaya satya, penderitaan itu disebabkan karena manusia memiliki keinginan dan nafsu. Nah, keinginan serta nafsu-nafsu yang tidak teratur di dalam hati manusia, ini yang membuat manusia itu menderita. Misalnya, keinginannya ingin menjadi kaya, ingin menjadi terkenal, memiliki jabatan, dan sebagainya. Ketika ini tidak tercapai, maka ini menjadi sebuah penderitaan bagi manusia. Yang ketiga, nirodha satya. Penderitaan itu dapat dilenyapkan dan orang mencapai nirvana dengan membuang segala keinginan dan nafsu. Jadi, supaya kita bisa lepas dari penderitaan, kita mencoba untuk membuang segala keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu yang tidak teratur di dalam diri kita. Yang keempat adalah marga satya, yakni jalan untuk mencapai pelenyapan penderitaan sehingga dapat masuk ke dalam nirvana atau alam kebahagiaan dengan 8 jalan utama atau Asta Arya Marga. Apa saja itu 8 jalan utama? Yang pertama keyakinan yang benar, yang kedua pikiran yang benar, yang ketiga perkataan yang benar, yang keempat perbuatan yang benar, yang kelima kehidupan yang benar, yang keenam daya upaya yang benar, yang ketujuh perhatian yang benar, dan yang kedelapan semedi yang benar. Dalam hukum karma samsara, manusia itu terikat oleh perbuatannya atau istilah karma dalam agama Buddha pada roda kehidupannya atau cakra. Jadi dari lahir hingga kematiannya, itu manusia berpindah-pindah tempat pada berbagai alam dan ruang, yakni kamaloka atau alam indera dan nafsu, lalu rupa loka, alam tanggapan, dan arupa loka, alam bebas dari keinginan nafsu dan pikiran. Maka dengan menjalani marga satya, orang dapat mencapai penerangan tertinggi atau bodhi, yakni jika jiwa, batin, atau diri manusia secara sempurna dibebaskan dari segala ikatan ketiga ilusi besar tentang adanya roh, diri, dan dunia. Karena ketiga-tiganya sebenarnya adalah maya atau ilusi belaka. Dengan demikian, orang mencapai kebahagiaan atau suka, keamanan atau bahaya, dan kedamaian atau santi, yang olehnya
Ketiga ilusi besar tadi diganti dengan 3 kebenaran, yakni tanpa diri atau an-atman, tiada apa-apa atau anitya, dan kekosongan sempurna atau sunya. Nah, inilah yang dinamakan nirvana, kelenyapan diri yang total. Ada 3 aliran pokok dalam Buddhisme yang disebut Triana, yaitu Theravada yang sering disebut dengan Buddha Hinayana, kemudian ada Mahayana, dan juga ada Vajrayana yang disebut juga dengan Buddha Tantrayana. Dalam Theravada itu penganut-penganutnya menganut keselamatan secara individual. Karena itu hanya sedikit yang dapat mencapainya, maka dinamakan Hinayana. Kemudian dalam Mahayana itu orang yang sudah memperoleh penerangan tertinggi menunda saat mau mencapai nirvana atau alam kebahagiaan guna menolong orang lain juga mencapai tingkatan ini. Karena itu banyak orang yang dapat mencapainya, maka aliran ini disebut dengan Mahayana. Dalam Mahayana, diri Sang Buddha itu diberi kedudukan transenden dan disembah sebagai dewa yang dapat dimintai perantaraannya. Inilah juga yang berkembang di Indonesia, sehingga tanpa banyak kesulitan dapat memasukkan diri dalam agama-agama monoteisme. Sedangkan dalam Vajrayana atau yang berarti kendaraan intan, itu Sang Buddha dipandang sebagai dat atau pribadi yang gemilang bagaikan intan yang menjadi asal dan tujuan hidup manusia. Agama Buddha itu memiliki beberapa hari raya penting, yakni Waisak, Kathina, Asada, dan Magha Puja. Di Indonesia sendiri, hari raya Waisak itu dijadikan sebagai hari libur nasional. Maka penganut Buddha itu merayakan Waisak sebagai peringatan 3 peristiwa penting dalam agama Buddha, yaitu hari kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama atau nama sebelum menjadi Buddha, kemudian hari pencapaian penerangan sempurna Pertapa Gautama, dan hari raya Sang Buddha wafat atau mencapai Nibbana atau Nirwana atau alam kebahagiaan. Hari raya Waisak juga dikenal dengan nama Visakha Puja atau Buddha Purnima di India. Kemudian Vesak di Malaysia dan Singapura, Visakha Buka di Thailand, dan Vesak di Sri Lanka. Nama ini diambil dari bahasa Pali Wesaka, yang pada gilirannya juga terkait dengan Waisakha dari bahasa Sanskerta. Bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama Buddha? Ajaran Gereja Katolik dalam Konsili Vatikan kedua yang termuat di dalam Decret Nostra artikel 2 tentang agama Buddha dikatakan demikian. Buddhisme dalam berbagai alirannya mengakui bahwa dunia yang serba berubah ini sama sekali tidak mencukupi dan mengajarkan kepada manusia jalan untuk dengan jiwa penuh bakti dan kepercayaan memperoleh keadaan kebebasan yang sempurna, atau entah dengan usaha sendiri, entah berkat bantuan dari atas mencapai penerangan yang tertinggi. Demikian pula agama-agama lain yang terdapat di seluruh dunia, dengan berbagai cara berusaha menanggapi kegelisahan hati manusia dengan menunjukkan berbagai jalan, yakni ajaran-ajaran serta kaidah-kaidah hidup maupun upacara-upacara suci. Jadi jelaslah bahwa Gereja Katolik itu tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Justru dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri.
tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada henti-hentinya tetap mewartakan dan wajib mewartakan Kristus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Ini kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh karena itu, gereja mendorong para puteranya supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Ini di dalam Nostra Aetate artikel 2. Setelah kita mengenal agama Buddha, sekarang kita akan mengenal lebih jauh agama Konghucu. Siapa sebenarnya pendiri agama Konghucu? Nah, Konghucu itu adalah nabi dan sekaligus pendiri agama Konghucu. Ia lahir di kota Shou di negeri Lu di dataran Cina. Ia ditinggalkan bapaknya ketika ia masih berusia 3 tahun. Dan pada usia 26 tahun ibunya juga meninggal dunia. Dan sejak kecil ternyata Konghucu ini sudah suka berdoa. Ketika dia bermain dengan teman-teman sebayanya, ia suka memerankan diri sebagai seseorang yang memimpin doa. Pada masa mudanya, ia sangat berhasil dalam tugasnya di Dinas Pertanian dan Peternakan. Bahkan ia berhasil menciptakan kehidupan masyarakatnya yang adil dan makmur. Nah, Konghucu sendiri tumbuh menjadi seorang yang jujur, hidup sederhana, dan suka memberi nasihat kepada orang lain. Maka ia dikenal sebagai guru dan pemimpin yang bijaksana. Dan ajaran-ajaran Konghucu pun terus dipelihara oleh pengikutnya dan dihayati secara pribadi sebagai jalan hidup sampai saat ini. Apa inti ajaran agama Konghucu? Agama Konghucu itu sangat mementingkan ajaran moral. Jika setiap orang dapat mengusahakan keharmonisan dengan sesama, dengan alam, dan dengan Tuhan, maka akan tercipta perdamaian Allah. Nah, tujuan hidup yang dicita-citakan dalam agama Konghucu adalah menjadi seorang kuncu atau manusia budiman. Maka seorang kuncu adalah orang yang memiliki moralitas tinggi yang mendekati moralitas sang nabi atau Konghucu sendiri. Maka agama Konghucu itu sangat menghormati arwah leluhur. Tuhan yang Maha Esa disebut Tuhan. Agama Konghucu pada zaman pemerintahan Presiden Soekarno diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Tetapi karena politik pemerintah Orde Baru, maka agama Konghucu tidak diakui lagi sebagai agama yang resmi. Baru pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu mendapat angin segar kembali. Kebijaksanaan Presiden Abdurrahman Wahid itu juga diteguhkan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan hari raya agama Konghucu adalah Imlek. Maka Imlek merupakan hari pergantian tahun atau tahun baru Cina atau Tiongkok. Di Indonesia, hari raya Imlek ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Bagaimana pandangan Gereja Katolik terhadap agama Konghucu? Konsili Vatikan II dalam dekritnya tentang agama-agama bukan Kristen itu menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak menolak apapun yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Justru dengan sikap hormat yang tulus, Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran
yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkannya sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun, gereja tiada henti-hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yakni jalan kebenaran dan hidup. Jadi kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dalam Dia, manusia menemukan kepenuhan hidup keagamaan. Dalam Dia pula, Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini di dalam Nostra Aetate artikel 2. Artinya bahwa gereja Katolik itu menghargai keberadaan serta ajaran agama-agama lain termasuk agama Konghucu. Nah, untuk semakin memperdalam materi kita hari ini mengenal agama Buddha dan agama Konghucu, silakan Ananda semuanya mengerjakan tugas yang sudah tersedia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.